selanjutnya yaitu aspek etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. Yang pertama yaitu Dr. O.P. Simorangkil, yaitu etika dan atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua yaitu Dr. Sigi Gazalba dalam sistematika filsafat. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Yang ketiga yaitu Dr. Haji Burhanuddin Salam. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati hasil suatu proses produksi yang dihasilkan oleh produsen. Yang pertama yaitu hak konsumen, yaitu yang pertama hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua itu hak untuk membeli barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang ketujuh yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang selanjutnya yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana semestinya. Yang selanjutnya yaitu kewajiban konsumen. Yang pertama yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati pembelian barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban produsen. Yang pertama yaitu hak produsen yaitu hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga yaitu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang selanjutnya yaitu hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban produsen. Yang pertama yaitu beretikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat yaitu menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika. Yang pertama yaitu usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Yang kedua kejujuran. Yang ketiga keadilan dan yang keempat simpatik. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek manajemen. Yang pertama yaitu memahami konsep produk atau jasa yang secara baik, membuat visi misi usaha, perlunya winning positive dan learning attitude untuk menjadi sukses. Yang keempat membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif, akan menghindari usaha daripada risiko bisnis dan keuangan. Yang kelima yaitu pentingnya pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Yang keenam optimalisasi sumber daya manusia.
Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini dapat bersamaan dapat beberapa fungsi. Berikut digambarkan fungsi manajemen menurut para ahli. Yang pertama Henry Pryor. Henry Pryor dibagi beberapa ini. Yang pertama yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Yang kedua yaitu menurut George R. Terry. Yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang ketiga yaitu menurut Rutherford Bulling. Yang pertama RFP, yang kedua O, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima coordinating, 6 reporting, dan 7 controlling. Dan yang keempat yaitu con and order. Yang pertama yaitu planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Itulah materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.